warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan bagaimana proses penjajahan Inggris di era Raffles. Disimak ya. Penjajahan Inggris menyerbu Pulau Jawa pada saat Gubernur Jenderal Dennis dipanggil kembali ke Eropa. Penggantinya, Gubernur Jenderal John William Johnson tidak mampu menahan serangan Inggris. Pada tanggal 18 September 1811, Johnson terpaksa menyerahkan kepada Inggris. Ia menandatangani perjanjian tentang yang isinya sebagai berikut. 1. Pulau Jawa, Palembang, dan Makassar diserahkan kepada Inggris. Kedua, semua anggota tentara Belanda ditahan. Ketiga, pemerintah Inggris tidak akan mengakui utang-utang yang dibuat oleh pemerintah Perancis selama masa pemerintahan Dennis. Keempat, pegawai pemerintah yang masih ingin bekerja di bawah pemerintah Inggris boleh tetap memegang jabatannya. Dengan demikian mulailah zaman baru dalam sejarah kolonial di Indonesia. Oleh pemerintah Inggris, Jawa diadakan bagian dari jajahannya di Hindia. Thomas Stamford Raffles dianggap sebagai wakil gubernur gubernur di Indonesia untuk mewakili Raja Muda yang berkedudukan di India sebagai orang yang beraliran liberal. Raffles ingin mengadakan perubahan dalam sistem pemerintahan di Indonesia termasuk dalam bidang ekonomi. Ia hendak melaksanakan kebijaksanaan ekonomi yang didasarkan pada dasar-dasar kebebasan sesuai ajaran liberalisme. Maka, dalam masa pemerintahannya 1811 sampai 1816 mencoba untuk melaksanakan kebijaksanaan sebagai berikut, yaitu yang pertama, menghapus segala bentuk penyerahan wajib dan kerja paksa atau rodi. Rakyat diberi kebebasan untuk menanami tanahnya dengan tanaman yang dianggap menguntungkan, mengadakan pergantian sistem pemerintahan yang semula dilakukan oleh penguasa pribumi dengan sistem pemerintahan kolonial yang bercorak barat. Dan Raffles menganggap bahwa pemerintahan kolonial adalah pemilik sebuah tanah yang di daerah jajahan, karena Raffles menganggap bahwa yang menggarap sawah yaitu adalah penyewa dari tanah pemerintah. Para petani mempunyai kewajiban membayar sewa tanah atau land rate pada pemerintah. Sewa tanah atau land rate itu harus diserahkan sebagai suatu pajak atas pemakaian tanah pemerintah oleh penduduk. Sesungguhnya sistem yang diperkenalkan oleh Raffles itu mengandung maksud yang luas. Sistem tersebut dimaksudkan untuk membebaskan beban kehidupan dari pundak penduduk dan memberikan kebebasan atas tanah yang dimiliki oleh petani. Mereka membayangkan apabila para petani memiliki kebebasan untuk menanami tanahnya dan menjual hasil panennya secara bebas, maka mereka akan terangsang untuk bekerja giat demi hasil yang dinikmati sendiri. Padahal sistem sewa tersebut sangat merugikan para petani karena mereka harus menyerahkan sewa kepada pemerintah. Akibatnya para petani enggan bekerja giat untuk mengolah tanahnya. Poin pertama, dalam pelaksanaannya sistem sewa tanah ini membawa banyak akibat. Sistem sewa tanah telah menimbulkan perubahan-perubahan penting, yaitu unsur-unsur paksaan diganti dengan unsur kebebasan, sukarela, dan hubungan perjanjian atau kontak. Poin yang kedua, hubungan antar pemerintah dengan rakyat didasari oleh sifat kontak yang merupakan hal baru bagi penduduk tanah jajahan dalam kehidupan sosial dan budaya. Ikatan adat istiadat yang secara turun-temurun telah berjalan menjadi semakin longgar karena pengaruh kehidupan yang bercorak barat. Demikian pula kehidupan ekonomi barang hendak diganti dengan ekonomi uang. Kebijakan politik yang diterapkan Raffles di Hindia Belanda banyak dipengaruhi teori liberalisme. Inggris sukses menerapkan di India pada tahun 1812. Raffles mengadakan pembaruan sistem pengadilan dengan sistem juri seperti di Inggris dan menata kehidupan politik pemerintahan di Jawa. Raffles membagi Pulau Jawa ke dalam 18 karesidenan dan mengurangi kekuasaan para bupati Kesultanan Banten, dan dihapuskannya juga sementara itu kedaulatan Kesultanan Cirebon dan diserahkannya kepada Inggris.
Sultan Baronuddin dari Palembang dipaksa turun tahta dan digantikannya oleh adiknya Najmuddin. Atas pengangkatan ini, Raffles mendapatkan hadiah Pulau Bangka dan Bliton. Raffles berhasil mendekati dan mempengaruhi beberapa daerah atau kerajaan untuk bekerja sama dengan Inggris. Misalnya, mengasingkan Sultan Hamengkubuwono II ke Pinang dan menggantikannya dengan Sultan Hamengkubuwono III dari Yogyakarta pada tahun 1811. Selain itu, untuk memperlemah Kesultanan Yogyakarta, Raffles menyerahkan sebagian wilayah kepada Pangeran Natakusuma. Raffles juga memperkecil wilayah Kesunanan Surakarta. Kesulitan mulai dihadapi oleh Raffles setelah Lord Minto meninggal dunia pada bulan Juni 1814. Bahkan meski tidak terbukti, ia dituduh telah melakukan korupsi. Kekuasaan Inggris atas Hindia Belanda semakin lemah setelah negara-negara yang melawan Napoleon membuat perjanjian untuk mendirikan kerajaan Belanda yang baru. Akhirnya pada tanggal 13 Agustus 1814, Inggris menyetujui bahwa semua harta dan kekuasaannya di Hindia Belanda dikembalikan kepada Belanda. Keputusan ini diperkuat dengan Kongres Wina pada tahun 1815 yang menyebutkan bahwa Inggris harus mengembalikan Jawa dan kekuasaan Hindia Belanda lainnya kepada Belanda sebagai bagian dari persetujuan yang mengakhiri Perang Napoleon. Keputusan ini diperkuat pada Kongres Wina pada tahun 1815 yang menyebutkan bahwa Inggris harus mengembalikan Jawa dan kekuasaan Hindia Belanda lainnya sebagai bagian dari persetujuan yang mengakhiri Perang Napoleon. Serah terima kekuasaan dilaksanakan antara Letnan Gubernur John Vendel kepada 3 komisaris Belanda pada bulan Agustus 1816. Berakhirlah masa pemerintahan Raffles di Pulau Jawa. Hindia Belanda kembali dikuasai oleh Belanda. Raffles kemudian menduduki pos di Bengkulu. Pada tahun 1819, Inggris berhasil memperoleh Singapura dari Sultan Johor. Pada tahun 1824, Inggris dan Belanda berhasil kembali berunding melalui Treaty of London tahun 1824 yang isinya antara lain menegaskan Belanda memberi makalah kepada Inggris dan sebaliknya, Inggris memberikan Bengkulu kepada Belanda. Belanda dapat berkuasa di sebelah selatan garis paralel Singapura sedangkan Inggris di sebelah utara. Pada sebuah buku berjudul Historia of Java yang menceritakan mengenai sejarah Pulau Jawa dalam melakukan penelitiannya, Davis dibantu oleh 2 orang asistennya, itu John Knott, John Kufut, dan Kolonel Istilah Fitz Olivia, wafat pada tanggal 26 November 1814 di Buitenzorg dan dimakamkan di Batavia, tepatnya di tempat yang sekarang menjadi Museum Prasasti di Kebun Raya Bogor. Dibangun monumen peringatan untuk mengenang kematian sang istri. Inggris mengambil alih penjajahan kerajaan Belanda dan ia tidak lama kemudian dipromosikan sebagai gubernur Sumatera ketika kerajaan Belanda diduduki oleh Napoleon Bonaparte dari Prancis. Sewaktu Raffles menjadi pejabat sebagai penguasa India Belanda, ia mengatakan ia telah menguasakan banyak hal yang mana antara lain adalah sebagai berikut. Dia mengintroduksi ekonomi terbatas dan menghentikan perdagangan budak, mereformasi sistem pertahanan pemerintah. Kolonial Belanda menyelidiki flora dan fauna Indonesia, meneliti peninggalan-peninggalan kuno seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan, sastra Jawa, serta banyak hal lainnya. Tidak hanya itu, demi meneliti dokumen-dokumen sejarah Melayu yang mengalami pencemaran dan Raffles akan Candi Borobudur, ia pun kemudian belajar sendiri.